Jadi doa itu yang paling penting dari sebuah doa. Jadi sadar, oh saya tuh hamba, saya itu makhluk ciptaan Allah, saya ini asalnya tidak ada, sekarang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Allah lah Tuhan saya, Dialah Allah yang menciptakan saya, yang menggenggam segala-galanya, yang menentukan segala sesuatu. Allah menyuruh saya doa, maka saya doa. Jadi doa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah Maha Tahu. Jelas tidak nih? Coba yang ini saja dulu. Banyak mana yang diberi oleh Allah? Yang kita minta atau yang tidak kita minta? Kan? Kalau tidak minta saja dikasih, apalagi kalau jelas. Nah, itu penting. Kang, bos, bangun, turunkan ini sedikit. Nah, karena ada ibu-ibu yang emosi di sana, ya enggak? Lanjut. Jadi selama hidup ini penting sekali ya, supaya nanti tidak merasa kok saya sudah doa belum dikabul juga. Tunggu, dengerin ya. Waktu kita di rahim ibu doa tidak jadi orang, rezeki cukup? Jawab. Ibu rezeki cukup nggak waktu di perut ibu dulu di rahim? Minta tidak ke Allah? Tidak. Boro-boro minta, otaknya juga belum jadi, mulutnya belum jadi, tapi rezeki udah ada belum? Nah, ibu minta hidung ada lubangnya di sini? Tidak minta, tapi Allah ciptakan kita sempurna. Lahir ke dunia, minta rezeki? Jawab. Waktu jadi bayi doa tidak? Kita tidak tahu doa, belum ada ilmunya, paling bisa nangis. Rezeki ada? Cukup tidak? Apa waktu bayi minta baju, minta makan, minta minum, minta aman, beres tidak? Itu bayi. Sekarang nih sudah lewat masa bayi. Ibu ke Allah minta kedip tidak? Hah? Minta nafas? Minta punya rambut? Enggak. Minta jantung berdetak? Lebih banyak yang tidak kita minta, tapi Allah beri. Ini penting ya. Kalau tidak minta saja diurus, apalagi minta. Makanya Allah suka kepada orang meminta. Intinya adalah seperti yang tadi subuh diceramahkan. Kalau doa ingin mustajab, yang paling penting adalah membuat kita jadi sadar, saya hamba Allah, Tuhan semesta alam. Saya meminta kepada Allah. Nah, satu ya, mau doanya diijabah tidak nih? Satu, la haula wala quwata illa billah. Harus ada di hati ini, saya ini tidak ada daya. Kenapa saya pindahin? Ngalangin Bapak. Lebih jelas Pak? Miring. Bapak tidak minta dipindahkan, betul tidak? Satu yang paling penting, hati, la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Kita
tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Allah yang menggerakkan segalanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Bisakah kita datang ke sini tanpa pertolongan Allah? Bisakah selamat ke pesantren ini tanpa perlindungan Allah? Tidak. Allah ini yang menakdirkan kita ketemu. Walau jarang orang menyadarinya. Makanya barang siapa yang berdoa ketika keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah. Saya memasrahkan diri saya kepada Allah. La haula, saya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Allah tahu yang berdoa seperti itu? Jawab. Allah tahu tidak yang berdoa? Allah tahu yang benar-benar hatinya minta ke Allah? Hudita wa kufita wa wukita. 3 yang terjadi. 1, ditunjuki. 2, dicukupi. 3, dilindungi. Nanti kita akan ditunjuki kalau ketemu siapa, dapat apa, di mana rezeki kita, berobat kemana, nanti akan ditunjukin dengan janji Allah. Yang kedua, cukup. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu yang kita inginkan, nanti akan datang Pak, dikasih jalan. Dan dilindungi. Allah tahu maling di mana, begal di mana, yang mau nipu, yang mau nyopet, ada anjing yang mau ngegigit, ada angkot yang sembarangan. Allah tahu semua musibah yang akan terjadi. Tapi kalau doanya seperti itu, terjadilah perlindungan Allah, kecukupan dan petunjuk Allah. Santri ada yang ketipu oleh hipnotis, ada di Bandung 3. Sesudah kerja praktek, entah gimana laptopnya diambil. Ketika ditanya, apa hikmahnya dek? Adek berdoa tidak? Saya tidak berdoa. Jadi saja terjadi takdir itu. Tapi kalau doa, Allah tahu siapa yang mau nipu. Dilindungi oleh Allah. Makanya harus sering zikir la haula wala quwwata illa billah. Termasuk kalau mau taat. Bisa kita sholat tahajud tanpa pertolongan Allah? Jawab. Bisa kita baca Quran tanpa pertolongan Allah? Bisa kita sedekah tanpa pertolongan Allah? Hati harus yakin, tidak bisa nih saya taat tanpa pertolongan Allah. Bisa kita menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah? Ibu yang suka ngomel-ngomel bisa enggak jadi diam bawelnya tanpa pertolongan Allah? Jawab. Yang marah-marah jadi sabar bisa enggak tanpa pertolongan Allah? Enggak bisa. Kita tercegah dari perbuatan dosa dan maksiat itu hanya bisa kalau Allah nolong. Makanya bagi yang suka emosi ya, yang gede ambek, yang mudah tersinggung, yang mulutnya bunyi terus ngomel, yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, yang sukanya membelanja terus, cari COD. Kenapa pada ketawa? Menjiwai pasti nih tukang nunggu paket. Yang keranjingan belanja, kan ada tuh yang keranjingan belanja harus minta ke Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah,
hamba mohon kepadamu, mudahkan berbuat kebaikan dan beri kemampuan meninggalkan kemungkaran. Jadi nggak bisa kita tuh jadi soleh tanpa izin Allah. Jelas? Anak bisa soleh tidak? Dengan oleh ibu bisa nyolehkan anak tidak? Boro-boro nyolehkan anak, nyolehkan diri sendiri aja susah. Ibu bisa membulak-balik hati suami? Enggak bisa. Maka ibu enggak usah banyak berharap dari suami. Suami ibu itu tidak bisa diharapkan. Kenapa sih bapak langsung emosi? Boro-boro membahagiakan istri si bapak ini, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar Pak? Ini wajah-wajah perjuangan. Jangan berharap apapun dari makhluk, Allah cukupi. Makin berharap dari makhluk, hati jadi bahagia, jadi tidak enak. Jawab. Makin berharap dari makhluk, jadi tenang, jadi galau. Tuh, gini ngerti. Allah yang bikin galau hati kita karena kita sudah berharap kepada makhluk. Makhluk tidak punya apa-apa. Makhluk itu la haula. Ini penting nih. Atau gimana dong, saya butuh buat belanja. Minta dulu ke Allah. Ya Allah, sudah tanggal berapa sekarang? Baru tanggal 10 sudah habis. Engkau maha tahu. Beri kami rizki, wahai pemilik langit dan bumi. Semua rezeki milikmu. Tidak ada satupun orang dapat rezeki kecuali Engkau yang memberi. Ya Allah, mudahkan suami saya menjemput rezeki. Doa ke Allah, bicara ke suami, Mas, udah habis nih. Kita harus banyak minta dan sempurnakan ikhtiar. Iya Bu, insya Allah saya tambah lagi doanya dan ikhtiarnya. Jangan, habis, nggak usah gitu. Mau jungkir balik suami kerja, kalau tidak dikasih nggak dapat. Jelas? Jadi apa yang harus kita lakukan ya Pak, supaya rezekinya kebuka? Istighfar. Pertama perbaiki sholat, yang kedua istighfar. Janji Allah, Allah akan menambah rezeki orang yang banyak doa minta ampun. Allah mendengar tidak obrolan ini? Gini ya, ini bukan wayang. Allah dengar tidak suami istri yang ngobrol? Allah tahu kita lagi perlu uang buat bayar kontrakan? Tahu tidak? Siapa yang bisa bayarin? Jadi jangan bertengkar masalah uang. Nggak ada gunanya. Wah, bayar dong, malu saya ini. Kenapa nyiksa suami? Ayo Pak, semangat. Semangat, saya juga mau semangat. Ibu ada nggak yang bisa dijual? Ada. Itu kerudung, tapi kan itu kerudung ibu ya. Kalau siang jadi taplak, kalau keluar jadi kerudung. Allah tahu keadaan kita. Makin bulat hati kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jangan ngarep apa-apa dari selain Allah. Selain Allah, la haula
Bisakah orang nolong kita kalau Allah tidak izinkan? Jawab. Dia janji tuh mau bayarin utang. Bisakah dia bayar utang kita kalau Allah tidak kehendaki? Jawab. Mantap, mantap. Pulang dari sini, jangan rewel sama suami. Percuma direwelin juga. Malah jadi nggak pengen pulang. Ngadu ke Allah, minta ke Allah, karena suami la haula. Sama bapak juga, jangan banyak minta-minta sama istri. Ada saatnya istri bete, minta ke Allah apapun, karena yang punya segala-galanya hanya aduh enak ini. Allah suka tidak sih kalau hati kita hanya berharap kepada Allah? Bencana bagi kita kalau kita berharap ke makhluk. Jadi mau doa apapun yang kita minta, tapi kalau hati kita masih merasa selain Allah yang bisa nolong, itulah penghalangnya. Ya Allah, tolong lunasi hutang. Allah tahu kita punya utang. Susah tidak bagi Allah melunasi hutang kita. Kalau Allah takdirkan lunas, lunas tidak. Utangnya banyak, lunas tidak. Utang sedikit, kalau Allah tidak tolong, lunas tidak. Nah gitu. Jangan rewel sama siapa-siapa, ya. Halo? Ini penting. Suatu saat mau beli gereja di Australia, karena gerejanya tidak kepake, kan tidak ada masjid. Belum orang Indonesia, Muslim Indonesia belum punya masjid, katanya begitu. Ya sudah, cari gereja, ada gereja, pinjam pintunya, kuncinya, masuk ke dalam gereja, doa, ya Allah, ini milikmu, iya kan? Selama ini dipakai menyembah selain engkau, izinkan rumah milikmu ini jadi tempat bersujud padamu. Tinggal minta, Allah dengar tidak? Lah mintanya juga buat mengabdi ke Allah. Tanya berapa harganya? Waktu itu sekitar 7,2 miliar. Mahal atau murah? Murah. Tapi nggak ada uangnya. Terus bagaimana? Tanya ke teman-teman yang ikut dari Indonesia. Nih, mau beli ini, punya uang yang tabungan, saya pinjam 1 tahun. Insya Allah 1 tahun dikembalikan buat bayar ini. Ada yang 100 juta, ada yang 500 juta, tabungannya dipinjem. Ada yang 1,5 miliar, lunas. Tinggal yang punya hutang siapa? Om. Tinggal saya yang punya hutang. Gimana caranya? Tinggal bilang ke Allah, tapi saya nggak berani bilang ini. Tapi hati bilang, bilangnya begini, ya Allah, ini kan rumahmu, masa saya yang bayar gitu? Tapi nggak berani terus terang. Tapi di hati, gimana? Saya bayar dari mana? Saya cuman hamba, tidak punya apa-apa. Lunas. Caranya gimana? Pas mau dibayar, kata yang punya utang, yang punya uang, oh janganlah, masa untuk Allah dikembaliin, lunas. Macam-macam jalannya. Di antaranya seperti itu. Yakin tidak ada daya, tidak ada kekuatan, yang maha kuasa hanya Allah. 2, maaf ya,
ini ceramahnya tidak seperti teori tentang bagaimana doa diijabah. Itu banyak yang ceramah. Mudah-mudahan ini juga sudah banyak yang ceramah. Tapi kalau belum, memang saya mau ceramah ini. Jadi sesuka saya. Ya. Karena kalau ininya dapat Pak, mustajab. Kata guru saya begitu. Masalah doa kita tuh masalah yakinnya ke Allah yang kurang. Jadi banyaknya orang doa basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Enggak ngerti. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin amin amin. Amin ya Allah, amin amin amin. Enggak tahu doanya apa. Bahkan ada orang Arab ngobrol, amin ya rabbal alamin. Berapa banyak kita doa tapi nggak ngerti doa kita, benar? Berapa banyak kita doa tapi hatinya tidak yakin dengan doanya. Makanya sekarang ilmu yakin. 2, 1 tidak ada daya. Yang kedua, kita tuh tidak punya apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala-galanya, di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, di dalam bumi, semuanya adalah milik Allah total. Sedangkan kita punya apa? Punya apa? Punya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan punya kita. Betul? Ibu dulu SMA kan? Seperti ini enggak? Hah? Enggak. Kenapa sekarang jadi seperti kepala sekolah semua? Dulu yang tua kan kepala sekolah. Ini Bapak dulu seperti ini kan Pak, kecil-kecil, lucu, imut-imut. Kenapa sekarang mengkerut? Rambut, kenapa saya juga beruban? Karena tubuh ini bukan milik kita. Kalau milik kita, jangan tua, pasti nggak pengen tua lah. Iya kan? Ibu-ibu kayak dandan stakar kebek, ingin kelihatan muda. Ada yang di sini pakai selotip supaya rengkeng terus. Kenapa kita jadi tua? Karena tubuh ini bukan milik kita. Siapa pemilik segala-galanya? Jawab. Adakah orang kaya yang asli di dunia ini? Yang mantap jawabannya. Ada nggak orang kaya di dunia ini? Gak ada sama sekali, gak ada. Orang itu cuma diuji oleh Allah. Ada yang kebagian sedikit banget, ada yang sedang, ada yang banyak sekali. Itu semuanya sesuka Allah. Jadi orang kaya tuh bukan karena kerja keras, bukan. Tukang batu juga kerja keras. Wah, tapi saya cerdas. Enggak, yang cerdas bokeh juga banyak. Apakah mungkin orang malas banyak uangnya? Mungkin tidak. Orang bodoh banyak uangnya mungkin? Orang jahat banyak uang mungkin? Sesuka Allah. Sebagai ujian bagi orang beriman. Ada yang dikasih istijraj. Coba lihat. Orang yang kaya itu, ya, yang katanya kaya. Ini jangan menghina orang kaya, cuman nggak usah kagum.
Orang kaya punya kebun duren, beliau kena penyakit asam urat. Mungkin tidak dia makan duren, nggak akan jalan. Punya peternakan kambing dan sapi, kasih aja oleh Allah kolesterol. Punya sawah ribuan hektar, kasih diabetes oleh Allah. Berapa banyak? Nggak bisa banyak. Ngaku-ngaku saja, itu rumah saya, itu apartemen saya, itu aset saya, kebun sawit di Afrika punya saya. Naon saya pernah kemarin lihat video waktu masih lincah-lincahnya. Waduh, turun tebing, lari-lari. Sekarang lihat turun tebing, amit-amit. Dulu motor-motoran, sekarang motor-motoran. Enterwin, tahu Enterwin? Masuk angin. Susah gaya-gaya teh. Ngaku-ngaku aja ya. Benar? Jangan kagum lah sama dunia mah. Jangan mengagung-agungkan dunia. Agungkan pemilik dunia ini. Jadi kalau minta apa-apa sama pemiliknya, apapun yang kita mau pasti milik Allah. Ibu pengen kerudung baru, minta ke siapa? Jawab. Suami. Udah jelas suami nggak pakai kerudung, ya kan? Minta sama siapa? Allah. Ya Allah. Ini seragam udah ganti lagi. Yang ini aja belum lunas. Aduh, bener kata ceramah Agim, pengajian tuh yang banyak berubah seragamnya. Kelakuannya mah awet. Yang meningkatnya bukan ningkat iman, tapi ningkat cicilan. Ke Allah dulu, karena Allah yang punya. Wah, harga tanah mahal, biarin, tenang aja, nggak usah stres. Tidak wajib kau punya rumah semuanya, ya kan? Ikhtiar ingin punya rumah boleh. Ikhtiar harus, doa maksimal, tapi terserah Allah lah. Mau dikasih rumah enggak, ya enggak ada masalah. Semua rumah milik Allah. Ibu minta apa aja, bapak minta apa aja ke Allah. Tetangga ganti motor, udah tinggal minta ke Allah daripada, masa dia ganti motor? Pasti nggak benar. Daripada ngomentarin begitu, ya Allah, tetangga saya engkau kasih motor, suami saya motornya tinggal 2 rodanya, tolong. Minta. Allah yang punya segala-galanya. Jelas? Ngarap-ngarap dikasih ke makhluk, bikin sakit hati. Maka jangan ya Bu ya, kalau ada yang umroh, pergi keluar kota, Bu, jangan lupa ya oleh-olehnya. Jangan ngomong gitu. Memalukan, ngongkosin enggak ngarap-ngarap oleh-oleh. Jangan, itu nyusahkan orang. Orang jadi kepikiran, betul tidak? Kalau mau minta ke Allah, ya Allah, saya tidak minta oleh-oleh sama teman saya yang pergi umroh, tapi engkau yang mengingatkan dia. Strategi itu. Allah yang punya. Allah yang punya. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih gimana? Nggak apa-apa, sabar weh. Kalau Allah ngasih bagaimana? Alhamdulillah. Kalau Allah nggak ngasih gimana? Nggak ada masalah. Kenapa jadi rewel? Kalau titipan Allah diambil oleh Allah gimana? Semuanya kan milik Allah. Sekarang oleh Allah diambil.
Gimana? Ridho. Masa marah? Coba tukang parkir, motor diambil oleh yang punyanya, tukang parkir marah tidak? Kan bukan punya kita. Kalau waktunya diambil, ridho aja. Dan nggak ridho juga, tetap diambil. Kalau harus bayar-bayar, nggak usah ribet. Bayar listrik, bayar. Ini listrik mau make, bayar nggak mau, nggak mungkin. Ke tol, tol makin mahal. Mau ngapain ngomong gitu? Tetap harus bayar. Nggak mau bayar, jangan ke tol. Sekarang bayaran anak makin naik, keluarin. Aneh. Kalau kita harus bayar, ya bayar aja. Uangnya juga rezeki milik Allah, pindah-pindah. Ban meletus berarti rezeki tukang tambal ban. Turun kita ke dokter berarti rezeki dokter, ya kan? Ringan dunia ini, jangan lengket di sini. Coba ibu beli kerudung baru kena setrika, gimana? Marah jangan? Sabar atau syukur? Syukur, bukan kepalanya yang kena setrika. Dunia mah nggak oleh rewel ya. Bu, Pak, jangan bertengkar masalah duniawi. Cetek, nggak ada apa-apanya. Sepatu, kerudung, kursi, apalagi jepit, penitih, ribut. Mau ngapain? Penitih bikin ribut. Hah? Habis gimana? Saya nggak bisa. Udah tinggal diikat pakai rapia. Beres. Variasi. Gimana tuh ada orang pinjam uang sama saya, tapi dia nggak ngembaliin. Coba gimana? Apa? Dikasihin? Itu mah terlalu soleh. Yang bertahap. Yang asli dulu. Jengkel jangan. Kalau orang pinjam uang ke kita, udah perjanjian, terus dia belum bisa bayar pada waktunya, atuh doain kebaikan supaya dia bisa bayar. Kalau tidak dimampukan, nggak bayar. Sekarang doa kita jelek, dibayar nggak? Makin nggak bayar. Si itu kurang ajar ya Allah. Sing mencret, kapan bayarnya? Dia sibuk di WC. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan saya yang bagian minjemin, bukan saya yang bagian pinjem. Ya Allah, ujiannya dia tidak bayar pada waktunya. Kasihan, dia pasti menderita, ingkar janji, dia pasti malu, dia pasti tertekan. Ya Allah, berikan rezeki. Hanya Engkau yang bisa membuat rezeki baginya sampai. Hanya Engkau ya Allah. Doa, belum bayar, ya untung bukan kita yang ngutang. Betul tidak? Jangan benci, dendam. Kan sekarang katanya ada yang gitu. Yang ngutang itu lebih galak dari yang nagih. Doakan kebaikan ya. 3. Kalau ingin umroh, siapa yang bisa ngumrohin? Siapa? Punya uang bisa umroh tidak? Mungkin umroh banyak uang? Enggak. Kalau Allah nggak ngundang, enggak. Kalau Allah ngundang, ada jalannya enggak? Ada. Sering disampaikan. Qadarullah, bulan yang lalu umroh kurang lebih 7 bis. Saya cerita 7 bis ini maksudnya ternyata yang bayar sendiri itu sedikit. Mungkin yang bayar sendiri itu hanya sekitar 40-30 orang dari 350. Jadi yang lainnya gimana? Bukan uang sendiri, syariatnya beneran.
ada yang dibayarkan suaminya. Loh, kok ketawa? Berarti ibu nggak bayar ya kan? Aneh ketawa. Berarti nggak bayar kan? Ada yang dibayarkan orang tua, ada yang dibayarkan menantu, ada yang dibayarin besan, ada yang dibayarin majikan, ada yang dibayarkan teman kantor, ada yang sakit nggak bisa berangkat digantikan, ada yang dapat undian. Yang berangkat itu macam-macam jalannya, tapi cuma satu penyebabnya. Apa? Allah yang ngundang. Makanya jangan putus asa walaupun duitnya dikit. Karena kalau Allah ngundang pasti ada jalannya. Jelas? Maka kalau ditanya, Bu kapan umroh? Mau boro-boro umroh apa-apaan kebeh-behan begitu. Saya mau boro-boro umroh saya ini orang kecil, sepatu juga nomor 34. Apa kaitannya umroh dengan ukuran sepatu? Minta sama Allah ya. Jangan iri dengki sama tetangga. Yang ngasih rezeki ke tetangga siapa? Tetangga punya TV yang gede, rezeki dari siapa? Tuh, tetangga ganti kulkasnya dari siapa? Udah, nggak usah ngeributin rezeki orang lain. Kalau lihat tetangga dapat rezeki digimanain? Hah? Didoakan supaya barokah. Terus kalau pengen bagaimana? Minta, tinggal minta. Aduh, enak pisan hidup yakin ke Allah tuh. Kenapa saya sudah minta nggak dikasih? Karena belum tentu bagus kalau dikasih. Ibu minta berlian, dikasih nggak oleh Allah. Nanti kalau ibu punya gelang mahal, tangan ibu jadi nggak normal, ya nggak? Ibu-ibu pada kemana sih? Jadi kalau nggak dikasih, bukan berarti Allah pelit, tapi Allah nggak mau ibu jadi sengsara dan dosa. Paham? Emang kalau keinginan kita dikasih semua pasti baik? Belum tentu baik, belum tentu. Yang kita inginkan nafsu banyaknya. Jadi kalau tidak dikasih yang kita inginkan, sebetulnya dikasih oleh Allah yang lebih baik dari yang kita inginkan, yaitu tidak dikasih. Mikir, tenanglah. 3, kita ini tidak tahu apa-apa. Allah Maha tahu segala-galanya. Al-Alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala-galanya. Kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan makanya kalau kita minta kemudian tidak dikasih yang kita inginkan, jangan sok tahu. Karena siapa tahu itu yang paling membahagiakan dan memuliakan kita. Doa itu bukan ngatur Allah. Doa itu bukan ngasih tahu Allah. Doa itu ibadah. Allah nyuruh doa sungguh-sungguh. Tapi apa yang Allah berikan terserah Allah. Benar? Jangan ngotot. Belum tentu yang terbaik. Suami lagi musim mutasi, ya Allah, jadikan suami saya menjadi menteri. Gimana menteri ya nggak? Sedang dia kerjaannya sekarang ya bagian kebersihan ya.
Ya jadi menteri kebersihan. Jangan ngarang-ngarang ya. Minta barokah aja kerjaannya. Jelas? Halo? Allah Maha tahu. Jangan ngotot anak harus sekolah di sini, harus sekolah di situ. Yang ciptakan anak siapa? Anak ciptaan siapa? Anak aslinya milik siapa? Yang ngurus anak setiap saat siapa? Jawab. Yang paling tahu bakat karakter anak siapa? Siapa yang paling tahu sekolah terbaik untuk anak? Allah. Kita pelajari, kita diskusi, kita musyawarah, istiqoroh. Kalau baik sing jadi, kalau enggak baik jangan. Mau ke sana enggak lulus, enggak apa-apa. Surga tidak harus di satu tempat. Benar? Enak enggak sih begini? Calon menantu yang mau nikah tuh anak, bukan ibu ya. Tapi saya nggak suka, Allah yang ngejodoh-jodohin, minta ke Allah. Nggak bisa kita maksa-maksa. Ya Allah, Engkau lah yang menitipkan anak sudah gadis, usianya sudah waktunya menikah. Semua lelaki ciptaanmu, tidak ada yang menjodohkan selain hanya Engkau. Engkaulah ya Allah yang janji mengabulkan. Tolong ya Allah, menghibah, memelas hati bulat, hanya Allah yang menentukan. Allah tahu tidak? Tiba-tiba menjelang nikah batal, sudah disebarkan undangan, gimana? Kecewa jangan? Mengapain kecewa? Siapa tahu batalnya itu terkabulnya doa. Karena yang mau nikah itu belum yang terbaik dalam pandangan Allah. Tapi kenapa tuh nggak dari awal aja dibatalinnya? Ya Allah mau ngasih ujian level tinggi. Oh tapi saya udah bayar ke catering. Ya udah dimakan aja sendiri. Ini saya sudah nyebarin undangan, atau ganti pakai nama ibu dan bapak. Udah, tinggal umumkan, sebarkan. Maaf, qadarullah, yang rencana besok menikah, rupanya Allah belum mengizinkan, sehingga dibatalkan acara esok. Semoga semua niat baik para calon tamu undangan sudah sampai ke Allah. Dan semoga kejadian ini ada hikmahnya. Manusia hanya bisa merencanakan dan ikhtiar, tapi Allah lah yang menentukan segala-galanya. Mohon maaf dan mohon doa agar semua ini jadi kebaikan bagi semua pihak. Beres? Kalau yakin ke Allah begitu. Satu, tidak ada daya kecuali dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Dua, tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Tiga, tidak tahu apa-apa kecuali Allah yang Maha tahu segalanya. Jangan sok tahu. Yang keempat, nah kalau ingin doanya diijabah, kita ini punya dosa dan aib. Allah Maha Suci, tidak tersentuh kekurangan kesalahan apapun. Jadi kalau doanya ingin mustajab, akui, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ngaku kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, kami pasti rugi dunia akhirat.
Itu Nabi Adam ngaku. Nabi Yunus 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungin ke laut, gelap, disambar ikan, gelapnya perut ikan. Coba, lolosnya dikeluarin oleh Allah pakai doa apa? Coba gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Tauhid nih ya, yang dari tadi dibahaskan ini, keyakinan ini. Ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau wahai Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Apapun yang Engkau lakukan, apapun yang Engkau takdirkan, pasti sempurna baiknya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang. Bayangkan, beliau ditakdirkan dimakan ikan, tapi berbaik sangka kepada Allah. Pasti baik nih, takdir Allah ini pasti baik nih. Tidak ada yang salah. Apapun yang Allah takdirkan, walaupun saya di perut ikan, pasti ini baik Allah tuh. Lalu yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin. Saya manusia zalim ya Allah. Itu beliau tuh padahal dosanya jengkel sama umatnya. Nabi mah jengkel juga dimakan ikan. Nah, kita sehari-hari jengkel malah makan ikan. Begitu? Jelas tidak nih? Udah punya dosa enggak sih pada tenang gini? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Kalau luar biasa banyaknya, pertanyaannya, istighfarnya berapa kali sehari? Awas, jangan sembarang bicara, ha? Nyebut sering padahal jarang, bohong, nambah lagi dosanya. Berapa? Nyebut 1000, bohong, hati-hati. Kita istighfar itu lagi jengkel, astagfirullahaladzim. Kita beres sholat aja istighfarnya nggak benar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada rasa penyesalan, sholatnya ngaco. Mana istighfar kita? Kita istighfar lagi sebel aja. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Kita justru istighfar gara-gara inget dosa orang, salah. Musibah buat kita tuh nggak bisa tobat. Tahu nggak Bu? Apakah Allah menyaksikan dosa kita? Jawab hadirin. Allah lihat tidak dosa kita? Semuanya. Allah tahu. Tercatat tidak? Ada balasannya tidak? Siapa yang bakal memikul dosa kita? Diri sendiri. Tidak ada yang mencelakakan kita dunia akhirat selain dosa kita sendiri. Kesalahan kita bertambah gara-gara sibuk mikirin dosa orang lain. Kalau sibuk mikirin dosa orang lain, gak punya waktu buat mikirin dosa sendiri. Kalau tidak ngaku dosa sendiri, tidak bisa tobat. Kalau tidak bisa tobat, bakal ditimpa banyak musibah. Karena setiap dosa akan balik kepada kita dalam berbagai bentuk musibah. Minimal GTA, galau tiada akhir. Liwe, liur, wae. Nah itulah, supaya doa kita diijabah, coba diperbaiki tauhidnya. Nanti cirinya adalah nggak ngarep apa-apa dari makhluk. Kalau udah nggak ngarep apa-apa dari makhluk, anteng, tenang hidupnya. Senengnya tuh wudhu, sholat, ngadu, minta. Senengnya tuh tahajud.
Ciri-ciri orang yang doanya bakal diijabah, tahajud. Ini saya lihat ahli tahajud ya rata-rata. Allah senangnya kita tahajud atau tidur? Nafsu senangnya kita tahajud atau tidur? Hah? Setan ngebisikinnya supaya kita tahajud atau tidur? Bapak, Ibu milih yang mana? Tahajud atau tidur? Tahadur ya.